Bank Indra berikan bantuan buku dan seragam sekolah yang hangus dilalap api. Netizen, anak-anak usia sekolah korban peristiwa kebakaran di kawasan padat penduduk Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, 29 Agustus 2021 lalu dikabarkan saat ini masih terkendala untuk memulai kembali pembelajaran tatap muka. Pasalnya, kebakaran yang menghanguskan sejumlah rumah yang dihuni tak kurang dari 300 warga itu juga meludeskan, menghanguskan pakaian dan peralatan sekolah anak-anak di Kelurahan Kebon Kosong ini. Dengan maksud membantu anak-anak untuk dapat kembali bersekolah, Sabtu 25 September lalu, seorang tokoh masyarakat, Bang DL Indrajaya, yang juga Ketua Himpunan Masyarakat Kemayoran, memberikan bantuan berupa pakaian dan perlengkapan sekolah untuk anak-anak korban kebakaran di kawasan padat penduduk itu. Baik untuk anak-anak SD, SMP maupun SMA. Hari ini, Alimbas TV sengaja mengundang Bang DL Indrajaya untuk berbincang seputar aksinya memberikan bantuan untuk anak-anak sekolah tersebut. Bang Indra, terima kasih sudah hadir di Alimbas TV. Bisa Anda ceritakan soal aksi bantuan yang dilakukan hari Sabtu kemarin itu, Bang? Baik, terima kasih Abah Hadi dari Alimbas TV. Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai warga Kemayoran, juga sebagai Ketua Himpunan Masyarakat Kemayoran ataupun HMK. Memang kemarin hari Sabtu yang lalu kami beserta jajaran pengurus Himpunan Masyarakat Kemayoran bekerja sama dengan para tokoh masyarakat dan juga beberapa bank, baik bank BUMN maupun BUMD, itu melakukan fundraising, melakukan donasi bersama sehingga kita dapat memberikan bantuan, berempati dan simpati dengan beberapa korban kebakaran beberapa waktu lalu. Nah, ini setelah kami melakukan survei ke lokasi korban, memang banyak sekali adik-adik yang selama ini sedang menjalankan pendidikan formal, baik di tingkat sekolah dasar, SLTP, dan STA, itu baju seragamnya habis terbakar, kemudian juga peralatan sekolah, juga tas sekolah, juga sepatu. Nah, ini kami coba meringankan beban yang mereka rasakan, dan kami juga coba memberikan bantuan agar mereka tetap bersemangat bersekolah. Karena memang apalagi saat-saat ini adalah sudah mulai PTM, yaitu tatap muka antara murid dengan para guru. Jadi memang harus dilengkapi dengan atribut-atribut ataupun kebutuhan-kebutuhan seragam sekolah. Begitu, Abah Hadi. Baik, Bang Indra. Ini kan kejadiannya hampir sebulan yang lalu ya kebakaran itu terjadi. Betul. Menurut pantauan Bang Indra ini sebagai warga Kemayoran, apakah penanganan yang dilakukan pemerintah DKI di sana dirasa masih kurang begitu sehingga Anda bersama teman-teman Anda berinisiatif untuk menggalang dan memberikan bantuan untuk keperluan sekolah anak-anak itu? Apa seperti itu? Masih kurang atau seperti apa sebenarnya? Jadi memang wilayah Kemayoran ini agak spesifik, Abah Hadi. Saya sebutkan beberapa wilayah di DKI Jakarta ini mempunyai perlakuan khusus. Maksudnya ada kebijakan-kebijakan memang pihak Pemda DKI, walaupun ini berada di wilayah DKI, tetapi tidak ujuk-ujuk atau otomatis bisa menelurkan kebijakan di wilayah Kemayoran dan wilayah Senayan. Jadi untuk wilayah Kemayoran dan wilayah Senayan ini ada badan atau lembaga tersendiri yang melakukan pengelolaan khusus terhadap kedua wilayah ini, yaitu disebut dengan PPKK, yaitu Pusat Pengelolaan Kompleks Kemayoran, dan PPKS, Pusat Pengelolaan Kompleks Senayan. Nah, dua ini memang diberikan otoritas oleh pemerintah
pusat dalam hal ini Sekretariat Negara itu menelurkan atau mengeluarkan SK untuk badan pengelolaan kedua wilayah ini sendiri, Abah. Jadi antara Kemayoran dan Senayan itu memang ada stakeholder tersendiri yang memang membijaksanai kebijakan di wilayah Kemayoran dan wilayah Senayan. Oh, jadi kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk masyarakat yang bermukim di Kemayoran ini, dia di bawah otoritas pengelola Kemayoran itu ya? Ya, kebetulan itu memang langsung di bawah Sekretariat Negara. Nah, jadi memang wewenang penuh untuk wilayah Kemayoran dan Senayan di bawah Sekretariat Negara, dan itu dibentuk badan otoritas khusus, yaitu PPKK tadi, Abah. Nah, PPKK tadi, Bang Indra, ya, apa yang sudah dilakukan, terutama misalnya terkait dengan kebakaran di Kelurahan Kebon Kosong sebulan yang lalu itu? Ya, memang beberapa kali memang di beberapa daerah-daerah tertentu di wilayah Kemayoran ini sering terjadi kebakaran, khususnya di pemukiman padat penduduk, Abah. Karena terus terang, untuk wilayah Kemayoran ini, di samping dulu juga menjadi daerah strategis, yaitu adanya Bandara Kemayoran, juga runway Kemayoran itu sudah menjadi jalan protokol utama, yaitu Jalan Raya Haji Benyamin Sueb. Itu adalah landasan pacu Bandara Kemayoran. Nah, ini di samping kanan kiri runway ini sudah menjadi tempat-tempat elit seperti mall dan apartemen 40 lantai, 30 lantai telah terbangun, telah menjadi sebuah pusat perkotaan, dan ini banyak sekali yang tadinya bangunan-bangunan pemukiman warga di sekitar Bandar Udara memang harus termarginalkan sehingga menjadi terpinggirkan. Nah, ini sampai hari ini juga pemukiman warga padat penduduk ini karena mungkin perumahan-perumahan yang katakanlah sangat sederhana, maka sering terjadi kebakaran memang. Nah, saya lihat pihak PPKK dalam memberikan bantuan ini memang sangat kurang perhatian dan sangat minim. Itu satu. Kedua, kami coba mendialogkan ini dengan Dinas Pendidikan Pemda DKI, bahkan kemarin juga sudah ada bantuan, tapi ini memang kadangkala tumpang tindih antara Pemda DKI yang memang sebagai provinsi dengan kewilayahan Kemayoran sendiri yang di bawah Sekretariat Negara. Sehingga ini membuat kadang-kadang agak lamban dan kadang-kadang tumpang tindih, Abah, dalam kebijakan-kebijakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Begitu, Abah. Ya, saran Anda untuk PPK Kemayoran ataupun Pemda DKI terkait perumahan padat yang sering kebakaran ini, kira-kira apa nih dari sisi himpunan masyarakat Kemayoran? Apa yang ingin disampaikan pada pihak Pemda DKI maupun pihak pengelola Kemayoran? Baik, Abah, kalau di era zaman dulu mungkin masih ada Menteri Negara Perumahan Rakyat itu yang di bawah kepemimpinan Bapak Insinyur Akbar Tanjung. Memang konsepnya sangat baik. Setiap developer membangun sekian rumah, maka harus ada satu rumah untuk rakyat gitu. Nah, hari ini sepertinya ini agak hilang, agak lupa dalam sebuah kebijakan, sehingga pembangunan yang sudah ada di Kemayoran ini, katakanlah ada apartemen Citra Tower, ada apartemen Palazzo, kemudian ada lagi apartemen Spring Hills, segala macam perumahan-perumahan elit ada. Namun sayangnya memang perhatian untuk pembangunan rumah warga agak kecil dan agak minim. Nah, kami sebagai pengurus dari sebuah wadah berorganisasinya Himpunan Masyarakat Kemayoran ini coba membangun komunikasi, coba membangun suasana yang kondusif antara stakeholder, kemudian dengan warga Kemayoran sendiri, juga dengan para investor-investor kelas atas lah, yang memang kita katakanlah sebagai pemodal-pemodal asing yang ingin membangun di wilayah Kemayoran ini. Yuk juga kita perhatikan bahwa ada kepentingan rakyat yang harus disentuh, ada kebutuhan warga yang memang harus diperhatikan oleh pelaksana atau penguasa negara ini. Kira-kira demikian, Abah. Nah, terkait soal kebutuhan warga ini, Bang Indra, kira-kira apa yang menjadi prioritas kebutuhan pasca kebakaran ini, khususnya untuk warga
yang 300 warga di Kelurahan Kebon Kosong ini. Kira-kira apa yang harus dibantu? Kebutuhan prioritasnya apa gitu kira-kira? Baik Abah, sebagaimana korban kebakaran pada umumnya, memang kebutuhan yang utama yaitu kebutuhan primernya adalah sandang papan, artinya pangan dan juga kebutuhan sehari-hari. Nah ini saya lihat baik dari individu, kemudian dari kelompok sosial masyarakat, ada juga dari beberapa partai itu sudah memberikan bantuan untuk makanan sehari-hari, kemudian juga pakaian. Tapi memang yang lebih utama daripada itu, harusnya segera ada keputusan oleh pihak PPKK, apakah memang wilayah kebakaran itu boleh warga ingin merapikan atau membenahi kembali, atau memang ada kebijakan lain untuk wilayah kebakaran itu, apakah ingin dibangun taman prasarana untuk masyarakat, atau memang ada kebijakan bahwa warga yang terbakar ini yang menjadi korban kebakaran bisa dialokasikan mendapatkan perumahan yang layak huni misalnya. Nah ini sebetulnya itu harus menjadi skala prioritas bagi stakeholder di Kemayoran ini agar memang kebutuhan warga ini dapat dipenuhi, terutama kebutuhan utama yang tadi itu. Kondisi di lapangan sendiri sekarang seperti apa, Bang Indra? Jadi gini Abah, memang saat ini mereka masih menempati beberapa tempat. Sebelumnya memang dikondisikan untuk melakukan pengungsian, yaitu ditampung di beberapa kelas sekolah dasar 09 pagi. Itu memang sekolahnya cukup besar dan kemudian ada beberapa kelas yang digunakan untuk camp pengungsi bagi korban-korban kebakaran ini. Nah, karena memang akan sekolah melakukan tatap muka, maka kemarin coba diletakkan sementara di pemukiman sebelahnya yang memang masih bisa menampung untuk sementara waktu bagi beberapa korban kebakaran ini, Abah. Untuk warga yang rumahnya hangus terbakar, apakah sudah boleh atau sudah diperbaiki lagi rumahnya sehingga mereka bisa kembali punya kehidupan seperti sebelum kebakaran atau seperti apa? Jadi inilah unik dan khasnya wilayah Kemayoran yang fakta di lapangan. Jadi ketika ada warga yang coba membangun kembali rumahnya yang sudah terbakar habis, baru 2 hari mereka mengumpulkan pasir, kemudian ingin membuat fondasi kembali, itu sempat ada oknum keamanan, aparat keamanan yang datang dan menanyakan, Bapak ini membangun kembali atas perintah siapa? Dan memang waktu itu warga sendiri memang waktu itu belum mendapatkan perintah untuk memperbaiki atau membangun kembali, sehingga semangat masyarakat untuk membangun itu kembali sempat terhenti, Abah. Setelah ada teguran lisan dari oknum aparat yang datang ke lokasi kebakaran tersebut, Abah. Sudah ada langkah-langkah komunikasi yang dilakukan Himpunan Masyarakat Kemayoran? Kami tentunya melihat hal ini akan melakukan bentuk formal, yaitu kami akan bersurat kepada Direktur Utama PPKK, akan coba menanyakan secara berkomunikasi dengan baik, sebetulnya langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh pihak PPKK terhadap lokasi kebakaran yang terjadi di beberapa pekan yang lalu. Kami akan melayangkan surat kepada Direktur Utama PPKK, Pak. Oke, jadi sementara ini fokus untuk bisa anak-anak bersekolah dulu begitu ya, Pak? Betul lah, Bah, karena ini kan terus terang pendidikan ini juga sebagai kebutuhan utama bagi masyarakat kita. Maka jangan sampai karena terjadi hal-hal seperti ini, proses belajar mereka menjadi terganggu, kemudian semangat mereka karena belum ada seragam juga mereka jadi malas belajar. Nah ini jangan sampai muncul. Jadi kami memang berinisiatif mengajak agar adik-adik kita baik di tingkat SD, SMP, dan SMA bersemangat agar mereka dapat menikmati ataupun mendapatkan kebutuhan pelayanan pendidikan yang seharusnya mereka dapati sesuai dengan undang-undang pendidikan yang ada di negara kita, Pak. Baik, terima kasih Bang Indra. Netizen, Anda telah menyaksikan Breaking News Bincang Tokoh dari Alimbas TV. Nantikan kabar informasi menarik lainnya hanya di Alimbas TV, media televisi streaming yang didedikasikan untuk merdeka,
mencerahkan bangsa.